Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Tiongkok mengubah situasi energi dunia untuk masa depan yang berkelanjutan? Industri energi terbarukan negara ini menetapkan standar yang mengesankan, dengan turbin angin besar, pembangkit listrik tenaga air, dan ladang surya yang luas. Baru-baru ini, Tiongkok memperkenalkan turbin angin lepas pantai terbesar di dunia, di dekat Provinsi Fuan. Turbin 16 megawatt ini memiliki bilah 123 meter pada ketinggian 152 meter, mencapai ketinggian yang mirip dengan 3 roket Long March yang ditumpuk. Bilah-bilahnya mencakup area yang setara dengan 7 lapangan sepak bola, menetapkan tolak ukur baru untuk produksi energi angin. Penambahan turbin lepas pantai ini ke jaringan energi merupakan kemajuan besar bagi Tiongkok dalam teknologi energi bersih. Seiring berkembangnya sektor teknologi Tiongkok, demikian pula permintaan energinya. Alih-alih bergantung pada sumber energi tradisional, Tiongkok tengah mengembangkan pusat data besar di Provinsi Xinjiang, yang akan menggabungkan 100.000 unit pemrosesan grafis dengan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik 380 megawatt. Pengaturan ini akan secara efisien memberi daya pada pusat data dan diproyeksikan menghasilkan 800 juta kWh listrik setiap tahun. Dengan mempertimbangkan opsi energi hijau, Tiongkok mengambil sikap proaktif terhadap konservasi energi dan mengurangi emisi karbon. Banyak pusat data canggih di negara itu yang telah beroperasi dengan sekitar 80% listrik hijau, yang menunjukkan peralihan ke energi surya dan peran penting energi terbarukan. Provinsi Guangsu di barat laut Tiongkok tengah mengalami kemajuan pesat dalam energi bersih, dengan memanfaatkan sumber daya angin dan surya yang melimpah di negara tersebut. Selama 10 tahun terakhir, provinsi ini telah menjadi pusat manufaktur peralatan energi bersih, dengan lebih dari 100 perusahaan bergabung dalam sektor ini, menjadikannya pemimpin dalam sumber daya terbarukan. Hal ini menunjukkan bagaimana upaya energi surya dan angin Tiongkok mengubah lingkungan energi bersih di wilayah tersebut. Prakarsa-prakarsa ini tidak hanya berfokus pada pembangkit listrik, tetapi juga pada pembangunan sistem energi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan di wilayah tersebut. Guangsu sangat penting bagi tujuan energi terbarukan Tiongkok, terutama karena sumber daya laut dangkal di dekat pantai menurun. Negara ini kini tengah mengeksplorasi perairan yang lebih dalam untuk mendapatkan energi angin, dengan memelopori platform tenaga angin terapung. Struktur inovatif ini dapat menangkap energi angin di area yang terlalu dalam untuk turbin tradisional, dengan perkiraan 500 juta kilowatt energi angin tersedia di perairan dangkal. Potensi energi angin laut dalam Tiongkok setidaknya 3 kali lebih besar. Dengan memanfaatkan sumber daya lepas pantai ini, Tiongkok bermaksud untuk memimpin dalam energi angin lepas pantai global dan memperluas kemungkinan dalam energi terbarukan. Strategi ini dapat berdampak besar terhadap keamanan energi negara dan posisinya di pasar energi terbarukan global. Selain itu, proyek energi surya Tiongkok memajukan inovasi, dengan ladang surya energi baru Oxihung di Guangsu menjadi proyek menara surya terbesar di negara tersebut, yang menampilkan desain unik dengan panel surya Tiongkok dan heliostat pentagonal berukuran 48 cm. Setiap menara surya memainkan peran penting dalam membantu Tiongkok mencapai tujuannya, untuk mengintegrasikan sepenuhnya tenaga surya ke dalam jaringan listrik. Proyek ini menunjukkan dedikasi Tiongkok untuk meningkatkan energi surya, guna memenuhi permintaan energi yang terus meningkat, dengan menjadikan tenaga surya sebagai bagian penting dari rencana energi terbarukan negara tersebut. Ini adalah salah satu dari banyak inisiatif yang menyoroti tujuan Tiongkok untuk menjadi pemimpin dunia dalam energi berkelanjutan, khususnya di Gurun Gobi di Tiongkok Barat Laut. Masa depan energi terbarukan di Tiongkok tampak menjanjikan dengan tenaga surya terkonsentrasi,
yang menggunakan lebih dari 12.000 cermin untuk memfokuskan sinar matahari. Sistem CSP menghasilkan energi termal untuk penyimpanan, yang memungkinkan fasilitas tersebut menghasilkan hingga 2 juta kWh listrik setiap hari, cukup untuk memasok sekitar 500 rumah selama setahun. Tidak seperti sistem fotovoltaik tradisional, CSP menyediakan penyimpanan energi yang lebih andal dan sangat cocok untuk permintaan energi yang besar. Pemasangan CSP diproyeksikan akan meningkat hingga 118 juta ton pada tahun 2050, menempatkan Tiongkok di garis depan energi terbarukan dan menjadi contoh bagi dunia. Selain itu, di lepas pantai Provinsi Fujian, Tiongkok sedang menguji turbin angin hibrida terbesar di dunia, yang memiliki diameter lebih besar dari turbin sebelumnya. Mesin ini bertujuan untuk menghasilkan 40 juta kWh listrik setiap tahun, cukup untuk memasok listrik ke 20.000 rumah. Pengujian berlangsung di pangkalan uji tenaga angin pesisir pertama Tiongkok, yang memamerkan komitmen negara itu terhadap energi angin, dan pengembangan turbin yang lebih besar dan lebih efisien. Prakarsa ini mencerminkan tujuan Tiongkok untuk memimpin dalam inovasi energi bersih. Selain itu, Tiongkok sedang mengeksplorasi energi panas bumi, sumber daya terbarukan yang menggunakan panas bumi untuk listrik. COPEC, perusahaan minyak dan gas besar di Tiongkok, mempelopori proyek pengeboran di Provinsi Hian, yang menargetkan kedalaman 5.000 meter, untuk membuat sumur panas bumi terdalam di negara itu. Eksplorasi ini akan meningkatkan campuran energi terbarukan Tiongkok, karena energi panas bumi semakin penting. Lebih jauh lagi, pangkalan energi surya terbesar Tiongkok di gurun pasir mengubah kondisi kering menjadi daerah yang lebih hijau. Proyek tenaga surya ini telah meningkatkan tutupan vegetasi di padang pasir hingga 20% melalui penanaman benih rumput. Padang pasir telah menyusut sejauh 20 km, sehingga kembali menjadi wilayah yang sebelumnya tidak dapat dihuni. Proyek ini menggambarkan bahwa energi surya di Tiongkok tidak hanya tentang pembangkit listrik, tetapi juga tentang perbaikan lingkungan dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.